Bismillah. Ya, amin. Saya langsung presentasi saja ya, tidak perlu karena melanjutkan yang kemarin mengenai konsolidasi. Oke, sudah bisa dilihat nih? Bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, sekarang kita berbicara mungkin hari ini langsung aja ya, langsung secara praktis saja, tidak membahas banyak mengenai turunan-turunan dari rumus ini. Nanti bisa dilihat di DAS itu cukup mudah untuk diikuti, DAS yang advance soal mechanics ya. Nah, itu cukup mudah diikuti dari mana turunan-turunan dari rumus ya. Nah, ini kalau kita lihat yang dimaksud dengan konsolidasi itu kalau kita berbicara mengenai lempung ya. Kalau kita berbicara mengenai lempung, maka karena lempung itu permeabilitasnya rendah, ketika dia mendapatkan beban, kemarin kan sudah saya jelaskan, air itu agak susah untuk keluar, sehingga dia perlu waktu untuk dalam kondisi sebenarnya kondisi steady state, kondisi dalam keadaan kembali kepada tekanan tekanan air statis atau hidrostatis ya. Begini, kalau kita lihat air itu ada di dalam suatu tempat atau ada suatu danau yang airnya itu diam ya, yang airnya diam. Nah, ini sampai ke air tanah ya, sampai ke air tanah. Nah, pada kedalaman tertentu kita tahu ada tekanan air. Nah, misal di sini pada kedalaman ZW atau sama saja di sini ZW ada tekanan air, kita sebut saja dengan U ya. Kita sebut saja dengan U. U itu adalah gamma air dikalikan dengan kedalaman air. Nah, ini sudah kemarin juga sudah kita bahas. Saya hanya mengulang saja, gamma air dikalikan dengan kedalaman air. Nah, begitu juga di dalam tanah. Di dalam tanah pada kedalaman yang sama juga dia akan mendapatkan tekanan air yang sama. Ini juga sama ya, kedalaman 2 misalnya. Maka di sini gamma air dikalikan dengan kedalaman air. Nah, ini dalam hal statis. Jadi namanya tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis. Nah, apabila suatu lapisan lempung berada di antara lapisan pasir dan pasir ya, maka di di pasir ini air itu akan cepat mengalir ya, makanya dia disebut saja dengan porus. Nah, yang di bawah ini juga porus. Nah, yang clay itu agak susah untuk keluar air. Ketika dia mendapatkan beban di atas permukaan tanah, misalnya seperti ini ya, seperti ini, maka air akan keluar, dia juga bisa ke bawah, nah bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah biasanya kita ambil separuh-separuh di sini,
kalau di bawah dan atas itu porus, ya. Jadi separuh-separuh. Kalaupun di atas ini ada lempung, nah biasanya dia juga naik ke atas, ya, separuh-separuh, ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, dia akan mencari yang lebih mudah. Ya, mohon maaf tadi komputer saya yang satunya itu hang, supaya mudah mengontrol presentasi saja. Jadi kalau ke atas dan ke bawah ini namanya two-way, ya, two-way drainage. Artinya drainase dua arah. Biasanya kalau dua arah ini waktunya lebih cepat daripada satu arah. Kan kondisi di lapangan itu ada lapisan tanah, ada kemungkinan di bawah ini tidak porus, namanya impervious. Itu artinya tidak porus. Nah, kalau di atas tanah, kalau ini adalah clay, maka dan air berada di permukaan sini, maka air tidak bisa ke bawah, jadi dia naik ke atas. Nah, tinggi pengaliran adalah ini. Nah, ini tinggi pengaliran, ya, tinggi H drainase. Sedangkan yang terkonsolidasi juga, kalau ini tanah lempung semua, jadi di sini clay, ya, ini clay, maka yang akan terkonsolidasi juga pada daerah yang jenuh, ya. Jadi ini H. Nah, ini yang terkonsolidasi adalah daerah jenuh, maka H drainase itu sama dengan H. Nah, kalau yang di sini, yang di bawah ini H drainase adalah H dibagi 2. Nah, ini nanti kita bicarakan mengenai waktu konsolidasi. Nah, kita membicarakan konsolidasi total dulu, jadi penurunan total. Nah, kalau dia mendapatkan beban, misalnya beban dari, kalau ini misalnya ini adalah awal, lalu di atas sini ada, kita tambahkan beban Q yang besar, ya. Nah, ini Q, maka Q itu akan menambah ke titik sini sebesar delta P atau delta sigma, ya, pertambahan bebannya. Nah, di sini juga akan terjadi, karena kita kemarin membahas mengenai tekanan air pori, maka di sini juga akan timbul pertambahan tekanan air pori. Nah, ini anggap saja kalau diukur dengan ini pipa kapiler, ini adalah yang gamma air dikalikan dengan kedalaman air awal, ya, awal. Nah, kalau kita tambahkan beban sehingga pada bagian ini ditambah dengan delta P akibat K, ya, di sini akan direspon oleh tekanan air. Nah, pada saat T sama dengan 0, maka delta O ini adalah pertambahan tekanan air, akan sama dengan delta sigma atau delta P, ya, atau delta P.
Kenapa saya tidak menyebutkan Q di bawah? Karena kalau bebannya tidak besar merata, maka itu Q dikalikan dengan I. Nah, seperti yang kita bahas tentang pertambahan beban yang awal-awal perkuliahan. Ya. Nah, di sini kalau ada pertambahan ini, ya, ada pertambahan ini, itu artinya ada bertambah naik ke atas ini. Kelihatan misalnya di pipa ini sebesar ini yang disebut dengan delta U. Nah, itu ada tekanannya naik, ya, tekanannya naik. Nah, lama kelamaan dia akan turun. Ini dibiarkan bertahun-tahun, misalnya sampai puluhan tahun, akhirnya dia mulai turun. Ya. Sehari, 2 hari itu mungkin tidak kelihatan turun, tapi kalau di lapangan ya, kalau di lab itu biasanya dalam 10 jam sudah turun ya. Jadi kalau dibiarkan misalnya 1 tahun ini turun. Nah, turun ya. Turun 1 tahun, kemudian 2 tahun, 10 tahun, 30 tahun, bahkan sampai 50 tahun akan turun seperti semula. Seperti tekanan hidrostatis. Jadi kembali ke tekanan hidrostatis. Nah, itu disebut dengan konsolidasi berakhir. Jadi konsolidasi itu adalah proses keluarnya air di dalam pori-pori, seiring itu terjadi penurunan karena pori-porinya mengecil. Nah, kalau kita gambarkan proses konsolidasi ini bisa digambarkan seperti ini ya. Nah, ini mungkin agak yang di sini aja dulu ya, yang grafik yang satu ini. Nah, yang pada titik misalnya katakan di sini ZW-nya misalnya di sini adalah 10 meter ya. Berarti tekanannya ini adalah 100 kPa karena gamma air itu kira-kira 10 kilonewton per meter. Ya. Kenapa? Karena 10 kilonewton per meter persegi ya. Gamma air sama dengan 10 kilonewton per meter kubik. Ya. Nah, karena dia pada saat itu adalah U0, pada saat hidrostatis, nah di atas kita berikan beban, misalnya timbunan di sini, ya, timbunan, katakan di sini setinggi 3 meter, gamma timbunan 20 kilonewton per meter kubik, tingginya 3 meter, maka Q di sini adalah 60 kPa. Ya, 3 kali 2. Nah, berarti setelah penambahan di sini akan bertambah delta U sebesar 60 kPa. Itu pada saat T sama dengan 0. Nah, kita gambarkan dengan grafik. Kalau digambarkan dengan grafik, yang ini tadi adalah 100 ya, kalau 10 meter berarti 100 kPa. Nah, kedalaman ya 10 meter berarti 100 kPa. Ini adalah tekanan hidrostatis. Hidrostatic pressure. Nah, ketika dia bertambah, mungkin ini adalah dipotong gitu ya, karena besar ini pertambahannya. Jadi T-nya mungkin di bawah ini dipotong aja, sumbunya, maksudnya lebih besar lagi sebenarnya.
Nah, pertambahan delta U pada saat T sama dengan 0, nah ini kan waktu T sama dengan 0, maka kita lihat ini agak sedikit lebih karena memang di lapangan tidak langsung naik dia. Nah, ini adalah 60 kPa. Jadi ini bertambah 60 kPa. Nah, ini bukan 0. Ya. Nah, ini delta U. Jadi total tegangan air sekarang di dalam tanah adalah 160 kPa. Nah, seiring dengan keluarnya air, turun tekanan air pori ini. Turun. Nah, kalau air keluar, berarti pori-porinya juga mengecil. Nah, maka terjadi penurunan. Jadi di sini, ini yang disebut dengan proses konsolidasi ya, dari 0 sampai sini. Sebenarnya proses konsolidasi itu kalau kita betul-betul melihat secara secara fair, bukan dari pas 0, tapi ada sedikit. Nah, tapi secara teori dituliskan dari 0 aja, dari 0 beban, dari sini. Ya, ini disebut dengan proses konsolidasi atau consolidation. Proses. Nah, sampai tambahan tekanan ya, sampai tambahan tekanan air pori itu kembali 0, berarti kembali ke 100 kPa. Ya. Jadi jangan dianggap bahwa tidak ada tekanan, masih ada tekanan tergantung daripada hidrostatisnya. Kalau nanti diambil misalnya lebih dangkal, misalnya diambil di sini ya, kedalamannya dari permukaan tanah adalah 5 meter. Nah, maka di sini delta U yang tekanan air pori awal itu 50 kPa. Ditambah dengan yang di atas beban ini, maka di sini akan bertambah delta U. Mungkin kalau di ujung-ujung tidak sama dengan yang K ya, tidak sama dengan 60 itu. Kalau di ujung-ujung seperti ini. Nah, inilah proses konsolidasi ya. Jadi kalau kita lihat di grafik ini, konsolidasi terjadi akibat turunnya kelebihan air pori menjadi dalam keadaan steady state. Jadi di sini disebut dengan keadaan statis, sering disebut dengan steady state ya, steady state ya, keadaan tetap ya, tetap dia, jadi akan tetap sebesar tekanan hidrostatis. Nah, itu kalau digambarkan di sini bersama-sama dengan tekanan, kan pada saat awal pembebanan itu kita sudah bahas bahwa kalau ada pertambahan tegangan ini atau tegangan P ini pada saat T sama dengan 0, di sini ada pertambahan sebesar delta U. Jadi delta U sebesar itu ya. Bukan ini ya, di depan yang pasti. Delta U pada saat T sama dengan 0, dia akan sama dengan ini. Nah, ini kita lihat di grafiknya. Di grafik yang di sebelah kiri, ini ada delta U. Jadi pada saat T sama dengan 0, delta maka akan ada tekanan air pori. Jadi di sini air pori yang di sebelah sini. Ini air pori, water pressure ya. Air pori, tekanan air pori. Yang di sini adalah tegangan efektif, tambahan tegangan ya. Tegangan. Nah, kalau kita lihat di sini,
awal daripada tegangan itu adalah di sebelah sini. Karena pada saat itu adalah tegangan tegangan air porinya full, maka tegangan efektif yang terjadi di tanah itu adalah nol, ya, adalah nol. Mungkin kita bisa gambarkan dari grafik ini ya, mungkin lebih mudah kita gambarkan grafik seperti ini mungkin. Ini pada waktu T sama dengan 0, di sini 0, di sini adalah T pada waktu yang tidak ditentukan. Nah, kemudian di sini adalah U0-nya misalnya di sini, lalu naik tekanan air pori, lalu turun. Nah, U0-nya ini saya batasi saja dengan, nah waktu turun, ini terus turun, terjadi konsolidasi, kemudian berakhir konsolidasi. Jadi di sini adalah akhir konsolidasi. Jadi keluarnya air berhenti di sini dari pori-pori. Nah, kita lihat dari sini ke sini itu adalah pertambahan tegangan yang direspon oleh tekanan air. Nah, berarti pertambahan tegangan pada saat ini adalah, jadi pada saat ini adalah pertambahan tegangan itu sebesar delta sigma. Jadi pertambahan tegangannya adalah sama dengan pertambahan. Nah, kalau kita lihat di sini, pertambahan tegangan yang ini adalah delta U, ya, yang di atas itu adalah delta sigma. Nah, pada saat delta U turun, nah ini mengecil ya, delta U di sini, di atas sini, ini adalah tegangan efektif. Jadi ini tegangan efektif, pertambahan tegangan efektif. Nah, pada saat itu butiran-butiran tanah mulai membantu untuk menahan tekanan dari atas. Nah, jadi beban Q tadi mulai dibantu oleh kekuatan tanah. Jadi dia, kalau dia tidak runtuh, maka ini akan bertambah sebesar delta sigma. Jadi tegangan efektif ini. Nah, kalau makin lama makin mengecil delta U-nya, nah sedangkan tekanan efektifnya makin membesar, tegangan efektifnya makin membesar. Nah, kalau pada saat konsolidasi berakhir di sini, maka dia akan sebesar ini dan delta U sama dengan 0. Nah, itu ya. Delta U sama dengan 0. Jadi tidak ada lagi kelebihan tekanan air pori pada saat itu. Yang terjadi adalah pada saat ini adalah U0. Ya, jadi pada saat ini adalah U0. Dia sudah mencapai keadaan steady state, ya, keadaan tetap. Nah, ini yang terjadi dari segi tekanan air pori. Nah, untuk mensimulasikan ini, dulu tidak diukur tekanan air porinya. Jadi kalau kita ingin menguji betul-betul konsolidasi itu, maka lebih bagus di alat konsolidasi itu dimasukkan alat untuk mengukur air pori. Nah, namun di tempat kita biasanya tidak digunakan, kita menggunakan alat yang manual biasa. Nah, hasil dari konsolidasi biasanya kita gunakan untuk menghitung penurunan konsolidasi yang oleh Terzaghi dibatasi dengan asumsi. Nah, dibatasi dengan asumsi. Jadi dia ada berasumsi. Sebenarnya asumsi ini tidak betul-betul akurat, ya, tetapi cukup untuk bisa memberikan gambaran penurunan. Terkadang penurunan yang dihitung, kalau menurut ini, dengan penurunan di lapangan, itu bisa berbeda 20%. Jadi kalau 1 meter,
bisa jadi yang turun itu 120 cm atau juga bisa juga kurang. Ya, bisa 80 cm saja. Nah, karena bagaimanapun teori itu selalu menganggap homogen, padahal di lapangan tidak homogen. Nah, jadi di asumsi terzagi ini asumsi terzagi. Lapisan lempung dianggap homogen, padahal di lempung itu bisa saja ada yang agak keras, ada yang parameternya agak berbeda sedikit, begitu ya. Kemudian kadang-kadang ada akar di dalam lempung itu, kadang-kadang ada pasir-pasir sedikit. Nah, itu sebenarnya tidak homogen. Nah, kemudian lempung juga yang kita hitung harus dianggap saturated. Nah, ini sudah kami buktikan. Kalau tidak jenuh, teori terzagi ini tidak bisa diaplikasikan kalau tidak jenuh. Jadi kalau ada tadi seperti ini, jangan dihitung untuk yang lapis atas ini. Jadi lapis yang dihitung itu hanya lapis yang H ini, yang jenuh. Nah, ini kan permukaan airnya kan di sini ya. Jadi yang penuh air itu adalah bagian ini saja. Nah, yang jenuh itu bagian yang terendam air. Yang di atas permukaan air itu memang terkadang jenuh karena air tarikan tekanan kapiler ya. Terkadang jenuh juga di atas, tetapi lebih bagus kita anggap sampai di permukaan air saja. Yang dihitung adalah H, jangan dihitung sampai di atas sini ya. Jangan dihitung hanya untuk perhitungan konsolidasi, jangan yang H0 ini, yang dihitung H1 ini. Ya, kembali ke sini. Jadi kita sudah mengerti bahwa kalau ada beban sepenuhnya ditahan oleh air, beban awal. Nah, kalau dibiarkan lama-kelamaan, maka mulailah partikel tanah itu yang menahan beban di atas. Itu disebut dengan tegangan efektif. Jadi tegangan yang dari partikel itu mulai menahan, itu disebut dengan tegangan efektif. Kalau saya gambarkan, sebenarnya clay itu bentuknya pipih ya, seperti kertas. Tidak kita bayangkan seperti butiran pasir. Nah, seperti ini. Jadi seperti lembaran-lembaran. Nah, kalau ini penuh dengan air, ya anggap aja ini permukaan tanah, lalu kita bebani ya, beban Q. Nah, maka yang akan merespon beban itu terlebih dahulu adalah air. Nah, ini air. Jadi yang merespon itu adalah air, delta U ya, sebesar pada saat awal adalah pertambahan beban tadi. Jadi misalnya delta, nah ini awal-awal ya. Jadi yang ini pada saat awal-awal di sini. Di respons. Ya, cuma tegangan efektifnya pada saat ini, tegangan efektifnya pertambahannya adalah 0. Nah, kalau di sini full karena delta U-nya adalah 0. Nah, mari kita lihat tadi seterusnya ya. Kita anggap jenuh, kemudian butiran tanah itu tidak berubah. Ya, yang berubah itu adalah void saja, rongga saja yang berubah. Ya. Jadi tanah itu menyusun diri partikel-partikelnya, tapi tidak kita anggap volume tanahnya itu berubah. Tapi yang berubah adalah volume void. Sewaktu air keluar, volume void berubah. Nah, kemudian hukum Darcy
ini masih valid, jadi tidak turbulen. Biasanya anunya laminer, ya. Jadi ada yang kecepatan pengaliran itu adalah koefisien permeabilitas dikalikan dengan gradien. Nah ini, ya, itu masih berlaku. Nah, lalu informasi turunan biasa ini hanya berlaku untuk arah aplikasi beban. Jadi kalau ini bebannya dari sini, maka karena dia satu arah, maka airnya akan keluar seperti ini, dan kalau di bawahnya ini ada pasir, maka dia juga akan keluar ke bawah. Pasir atau kerikil, ya, atau material yang porus, nah, dia bisa tuai ke atas dan ke bawah kalau ini misalnya permukaan air. Yang keenam, koefisien konsolidasi CV itu dianggap konstan. Nah, koefisien konsolidasi kalau kita lihat rumusnya adalah koefisien permeabilitas itu dibagi dengan, kalau MV ini adalah penurunan yang diakibatkan oleh pertambahan beban, ya, pertambahan beban. Jadi kalau ada beban di sini bertambah, nah kemudian ini angka pori, maka bentuk dari kurva nanti seperti ini, ya. Nah, kemiringan ini adalah MV, ya. Nah, berbeda dengan kalau ini dibuat seper MV, ya, dibalik, dibedakan kalau ini dalam log. Dalam log ini efektif, maka bentuknya adalah lurus begini, ini adalah CC. Sebenarnya sama saja, ya. Cuma di sini tidak linear, non linear. Nah, di sini yang linear. Nah, kita teruskan dengan masalah konsolidasi. Ini saya akan memperlihatkan hasil daripada pengujian tanah, pengujian konsolidasi, ya. Nah, biasanya kalau kita menguji konsolidasi itu ada tabel begini, ya. Yang diukur waktu konsolidasi itu kita ukur di dial aja, di dial. Ya, ini misal, ini sampel, ada ring, lalu di sini ada batu pori. Biasanya di atas ini juga ada batu pori. Nah, ini batu pori supaya air bisa keluar. Nah, di bawah ini dikasih batu pori juga supaya air bisa ke bawah. Jadi sama dengan kondisi tadi, anggap aja di atasnya pasir, di bawahnya pasir. Ini adalah sampel, sehingga kalau diberikan beban di atas, jadi ini kalau ada beban, biasanya sebelum beban itu diberi plat dulu, plat baja. Tapi bisa juga batu pori ini bersama dengan plat, ya, jadi kayak plat baja tapi dilobangin. Nah, ini diberikan beban P karena ini adalah bentuknya lingkaran, maka ini luas 1/4. Jadi kalau ini D 1/4 VD kuadrat luas. Nah, tekanan yang terjadi pada tanah ini, nah, ini terjadi tegangan, kan, karena ada luas. Nah, ini tegangan adalah P dibagi dengan luas ini tadi. Nah, ini terjadi tegangan. Di dalam pengujian konsolidasi, biasanya ini kita letakkan di dalam tempat
yang semuanya diisi dengan air supaya dia jenuh. Makanya kondisi ini dipertahankan jenuh. Ya, diisi dengan air. Yang tadinya tanah ini sudah biasanya jenuh juga, ya, yang karena yang akan kita hitung konsolidasi itu adalah tanah jenuh. Jadi diambil di bagian tanah yang jenuh itu sampel. Nah, kemudian ini direndam. Kenapa direndam? Karena waktu mengambil, walaupun dia jenuh, kalau dia terlalu lama, ada kemungkinan terjadi penguapan, sehingga air yang ada di dalam pori itu menguap dan tidak jenuh lagi. Jadi kita kembali jenuhkan. Biasanya 24 jam kita rendam lagi di sini, ya. Terendam dengan air. Nah, baru diberikan beban. Jadi beban ini merefleksikan atau merepresentasikan beban di lapangan. Harusnya seperti itu, ya. Harus masuk beban di lapangan. Contoh, ya. Ini yang sering orang-orang di lab itu tidak menyadari karena mereka mengikuti petunjuk lab. Jadi agak bingung terkadang seperti ini, ya. Ini yang harus diperhatikan. Katakan ini permukaan airnya ada di sini, ya. Ini bagaimana nanti mengambil sampel agar kita bisa mengetahui apakah betul pengujian di lab atau tidak. Nah, pada suatu daerah ini kan biasanya diambil sampel dengan, anggap aja dengan bor mesin. Pada kedalaman tertentu kita tahu di sini ada pasir misalnya. Kedalaman ini seperti di Banjarmasin mungkin sekitar 35 meter, ya. Sekitar 35 meter. Ini lempung semua, yang di atas ini clay. Lalu kita ambil dengan apa? Dengan bor, sehingga kita dapatkan borlog di sini, ya. Borlog. Mungkin ini lapisan ini agak beda dengan yang di sini. Agak beda dengan yang di sini. Ini dapat borlog begini, ya. Nah, sampel itu kalau borlognya seperti ini agak beda-beda, bagusnya diambil sampel, salah satunya adalah di sini misalnya. Jadi ambil sampel pada bagian ini satu, ya. Di sini mungkin satu, di sini satu. Nah, yang pasir kalau untuk pengujian konsolidasi. Tapi kalau untuk pengujian yang lain, misalnya kekuatan geser, boleh saja di sini diambil undisturbed. Nah, di sini disturbed. Jadi di sini disturbed sampel, ya. Kalau di sini semuanya UDS, undisturbed sampel. Nah, di situ, ya. Nah, ini yang diuji. Ini diuji. Nah, ini ujinya misalnya kalau kita ingin menghitung penurunan, uji konsolidasi. Diuji konsolidasi. Ya, setidaknya uji konsolidasi ini untuk tanah-tanah yang berbeda, sehingga ini kan homogen, ya. Jadi daerah sini satu lapisan, ini satu lapisan, ini lapisan beda, ini lapisan beda. Nah, paling tidak kita punya 3 lapisan yang berbeda. Lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, misal, ya. Lapisan yang keempat, dan seterusnya. Nah, kalau kita dapatkan dari sondir, ini kan terkadang kita untuk memprediksi di mana mengambil sampel, itu bisa dilihat dari sondir. Jadi kalau kita lakukan uji sondir, ini ada KISI, lalu ada RF juga. Nah, itu untuk menentukan jenis tanah. Nah, kalau di KISI itu modelnya begini, lalu kemudian begini, kemudian begini lagi. Nah, ini bisa dilihat, ya, ini misal begini juga, ya. Agak beda. Begini. Nah, ini bisa dipastikan ini lapisan yang
yang sama, karena ini mirip, ini mirip, ini mirip, ini. Nah, berarti ada 3 lapisan di sini. Nah, sebaiknya diambil sampel di tengah sini, diambil di tengah sini, diambil di tengah sini. Ada 3 lapisan. Nah, maka nanti kalau melakukan pengeboran dengan bor mesin, kita minta ambil sampel di bagian itu. Kalau kita ingin menghitung konsolidasi, ya. Kalau kita ingin menghitung. Untuk apa menghitung konsolidasi? Kalau beban, misalnya kita mau membangun suatu bangunan tangki, misalnya di sini. Nah, dengan cuma galam, kalau dengan tiang sampai ke tanah keras, misal kita mau tiangnya sampai ke sini, yang nggak usah dihitung konsolidasi. Ya, karena kita melewati tanah lunaknya. Tapi kalau kita misalnya menggunakan galam saja, maka kita harus menghitung konsolidasi, karena akan terjadi penurunan ini. Nah, ini tiang galam saja 7 meter, maka ini akan nanti harus dihitung penurunan konsolidasinya. Nah, untuk menghitung penurunan konsolidasi, terlebih dahulu kita uji di lab. Nah, ini pengujian di lab, permisalannya. Pengujian di lab, itu kita, yang penting itu adalah tegangannya ini ya, tegangannya ini. Bukan P-nya, bukan P-nya. P itu bisa saja berbeda kalau luas sampelnya berbeda. Nah, yang penting itu tegangan. Nah, sekarang kita coba, ya. Kita coba menghitung tegangan yang ini dulu. Misal, gamma yang di sini gamma sat. Gamma sat di sini gamma sat 1 ya, gamma 1 sat. Itu adalah 15 kilonewton per meter kubik. Yang 2 ini gamma satnya adalah 16 kilonewton per meter kubik. Ternyata di bawah ini lembek lagi. Bisa jadi menurun ya. 3 sat. Di bawah ini adalah 15 lagi. Oke. Nah, kita tentukan dulu kedalaman ini misalnya, dan ini dulu, katakan ini 2 meter, lalu ini 5 meter. Kemudian kedalaman, kita ambil yang contoh satu ini aja. Yang kedalaman kita ambil ini lapisannya adalah ini juga 5 meter. Nah, kita ambil di tengah, berarti lapisan ini berada di 2,5 meter, ya, 2,5 meter. Nah, kalau kita gambarkan di sini, ya berarti begini. Ini permukaan air 2 meter. Lalu ada lapisan ini 5 meter. Nah, kemudian di bawah lapisan ini adalah 2,5 meter. Nah, jadi sampel yang kita dapat dari sini, kedalaman sampelnya ya. Oke. Gammanya tadi di sini adalah gamma sat 15 kilonewton per meter kubik. Yang di sini gamma satnya ini yang kedua. Yang pertama adalah 16 kilonewton per meter kubik. Nah, coba kira-kira berapa tegangan P0-nya atau P0? Berapa tegangannya? Ini 2,5 ya. 2,5 meter, 5 meter, 2 meter. Di sini gamma di atas ini anggap saja mirip-mirip aja ya. Di sini adalah 14 kilonewton per meter kubik.
Ada yang bisa menghitung berapa tegangan awal? Jadi tegangan vertikal akibat berat sendiri, atau sering di konsolidasi dianggap P0. Berapa ini? Coba dihitung supaya jangan ngantuk. 68 Pak mungkin. 68 kita coba ya. Gamma 1 dikali dengan ini Z1, yang ini Z2, yang ini adalah Z3 ya, sampai sini. Kali Z1 ditambah gamma 1 sat, gamma 1 sat dikurang gamma air. Nah, ini Z2 ditambah dengan gamma 2 sat dikurang dengan gamma air dikali dengan Z3. Nah, di sini adalah 14 dikali dengan 2 ditambah gamma sat ini 15, berarti ini sisa 5 karena ini 10. Dikali dengan 5 ditambah di bawah itu 6 ya. 6 dikali dengan 2,5. Nah, begini. Jadi di sini 28 ditambah 25 ditambah dengan 15-nya. Nah, berapa? 40 68 ya. 68. Iya, 68 Pak. Ya, 68 kPa. Nah, ini adalah yang harus menjadi patokan di dalam pengujian konsolidasi. Jadi keadaan awal ini kalau di Plaxis, nah, kita perlu tahu keadaan awal ini. Jadi makanya kita run dulu initial condition ini di Plaxis. Jadi supaya di kedalaman itu dia punya tegangan 68 kPa. Nah, di dalam pengujian ini, kita lihat ini ada pengujian data pengujian tanah. Kita lihat di sini pengujian pertama itu adalah 2 kPa. Pengujian kedua ini kan 1 hari ya. 1 hari diberikan beban sebesar 0,0 sekian ini kilogram. Lalu dapatnya adalah 0,02 kilogram per cm persegi, atau kalau dikalikan 100 ya 2 kPa. Nah, kemudian beban kedua adalah 4. Hari berikutnya diberikan beban 8 nih, kira-kira 8-nya. 2 kali daripada ini. Jadi ini kali 2 menjadi ini adalah 8 kPa. Nah, 8 dikali 2, hari berikutnya kita beri beban 16. Ini sama, hari berikutnya kali 2 lagi, maka didapat 32. Ini karena pembulatan bebannya dalam kilogram atau dalam gram. Ini karena dikonversikan ke dalam ke dalam kPa. kPa-nya di sini kebetulan tidak dikali 10, tapi kali 9,807. Ya, itu pengalinya. Nah, kemudian di sini perlu diturunkan. Nah, ini diturunkan ke 64. Dinaikkan lagi ya. Oh, ini dinaikkan. Kali 2 berarti 60. Nah, baru diturunkan. Ya, diturunkan. Di sini tidak ada langsung turun ke beban 32. Nah, maka di sini terjadi pengembangan, swelling. Kalau tadi turun, ini naik. Ya, ini naik sampelnya. Jadi sampel tadi asalnya begini, turun sampai sini, waktu dilepas beban, maka dia naik lagi ke atas ini.
Nah, ini namanya swelling, pengembangan ya. Jadi yang ke bawah ini adalah compression, ya. Tertekan. Nah, yang swelling ini ketika beban itu diambil, cuma dia tidak kembali ke asal, cuma kecil aja naik ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bebannya ini sampai paling besar adalah 64 kPa. Sedangkan beban kita di lapangan itu tadi 68. Nah, ini tidak seperti ini membebaninya, terlalu kecil ya. Ini beban awal di lapangan sudah 68. Sedangkan yang punya orang ini pembebanannya adalah 64 paling besar. Jadi tidak sampai kepada beban yang terjadi di lapangan. Nah, itu tidak boleh seperti ini. Dia masih membebani dalam kondisi over konsolidasi. Konsolidasi itu adalah beban di bawah beban yang diterima oleh tanah, yang pernah diterima oleh tanah. Ya, beban yang diterima oleh tanah pada kedalaman ini, ya, pada kedalaman ini adalah 68 kPa. Sedangkan kita membebani hanya 64 kPa. Nah, itu tidak akan mencapai nanti CC-nya nggak bisa didapat. Nah, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ini yang sering di lab mungkin tidak. Nanti ada kebalikannya. Yang diinginkan kecil tapi dibebani lebih. Nah, itu bisa juga. Pak mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Kan tadi misalkan kita mau menguji konsolidasi satu dimensi, tadi kan sampelnya harus dijenuhkan nih Pak, menurut teori Terzaghi kan Pak? Ya. Kalau misalkan kita nih menguji konsolidasi sampel ini disturb, sudah terganggu Pak. Kita bikin dua sampel, satu dijenuhkan, kemudian yang satu ini kita uji konsol tapi tidak dijenuhkan, itu apa yang bakal terjadi gitu Pak? Ya, tidak memenuhi asumsinya. Ya, kalau tidak jenuh, kemarin kan waktu awal-awal ada saya jelaskan mengenai sampel yang kering dan sampel yang jenuh. Nah, kalau yang kering dia hanya turun langsung, tidak terjadi konsolidasi. Jadi katakan misalnya sampel yang pertama yang kering itu dia turunnya sekitar 5 mili misalnya. Dari sampel 20 mili turunnya 5 mili langsung. Nah, sampel yang jenuh biasanya dia tidak langsung 5 mili, tetapi dia akan turun berangsur-angsur. Nanti terakhirnya akan bisa menyamai sekitar 5 mili juga, tapi perlu waktu. Karena air terperangkap di pori-pori yang kecil. Nah, kalau yang kering itu tidak ada pori-pori, hanya udara, tidak menahan udara itu dengan beban. Jadi tidak ada perlawanan dari udara. Sehingga dia langsung turun. Maka yang terjadi adalah penurunan elastik yang efektif. Nah, penurunannya itu langsung penurunan drain begitu ya. Kalau yang jenuh itu penurunannya awal-awal undrain, kemudian lama-kelamaan drain sebagian, undrain sebagian. Kalau dia sudah turun tekanan air porinya, pertambahan tekanan air pori tadi 0, nah itu sudah drain. Sama dengan penurunan yang kering. Cuma yang kering itu langsung. Kalau ini mungkin perlu berapa jam. Nah itu. Cuma kalau terganggu, hati-hati. Kalau yang terganggu, itu nanti tidak sama dengan kejadian di lapangan. Jadi kalau di lapangan kita kan menguji itu ingin mensimulasikan karakteristik dari tanah yang ada di lapangan. Nah, kalau misalnya terganggu berarti karakteristiknya tidak sama lagi dengan di lapangan. Berat satuannya tidak sama, ya. Nah, kemudian kepadatannya tidak sama. Jadi ya tidak akan sama dengan apa yang ada di lapangan. Sedangkan yang sama saja belum tentu
hasilnya itu persis sama, apalagi yang tidak sama. Ya, jadi jangan mensimulasikan keadaan di lapangan, kemudian di lab tidak hati-hati mengujinya lalu terganggu. Nah, ini akan membuat hasilnya tidak representatif maksudnya. Makanya orang-orang lapangan itu sering membuat alat-alat lapangan supaya tidak ada ketergangguan yang melibatkan handling soil ini dari lapangan ke lab. Nah, nanti akan saya bicarakan hasil ini. Nanti akan kelihatan ketergangguan itu akan terlihat nanti di kurva konsolidasi. Terlihat di kurva konsolidasi tanah yang terganggu. Ya, memang kalau untuk penelitian, untuk menambah pengetahuan, perlu dilihat yang terganggu dengan yang tidak terganggu. Bagaimana perbedaannya? Nah, kalau itu untuk penelitian. Tapi kalau untuk merepresentasikan keadaan lapangan, tidak boleh terganggu. Nah, seperti itu. Silakan kalau ada yang lain. Ya. Ya. Nah, itu tadi pembebanan tergantung daripada posisi dari tanah yang kita ambil. Nah, kalau ya ini kan tanah yang kita ambil kedalamannya sekitar 7,5 meter ya, 9,5 meter, 9,5 meter. Nah, 9,5 meter kebetulan dengan berat satuan dengan data yang ada kita dapatkan 68 kPa. Nah, berarti beban yang kita berikan harus berada di bawah dan harus berada di atas. Boleh ada di 68 boleh, tetapi harus ada beban di bawahnya, harus ada beban di atasnya. Sama dengan pengujian pemadatan. Jadi ujian pemadatan itu harus ada di sebelah kiri kepadatan kering, kepadatan maksimum harus ada di sebelah kanan kepadatan maksimum. Kalau tidak dapat lengkungan. Nah, contoh ya, kalau terbiasa dengan penimbunan, sini ada kadar air, ada berat kering. Nanti biasanya yang dicari itu adalah kurva begini. Nah, yang kita cari adalah OMC-nya. Nah, di sini OMC. Nah, kalau kita memadatkan hanya sampai di sini, nah, lalu tidak ada yang di sini kadar airnya, maka kita tidak ketemu kadar air optimum. Karena kita mengujinya hanya 3, misalnya sampai sini. Nah, kadar air optimum tidak ketemu, padahal harusnya kadar air optimumnya di sini. Nah, jadi kalau dengan kurva yang ini saja tidak akan ketemu. Nah, jadi makanya itu harus tahu. Nah, begitu juga dengan ini. Kurva yang akan kita hasilkan, kita tahu dulu adalah hubungan antara tegangan dan angka pori. Ini yang untuk mencari kurva konsolidasi. Tegangan ini biasanya di dalam log satuannya, ya, bukan anunya aja, satuan sumbunya saja, ya, bukan log T, bukan log tegangan, bukan. Tegangannya tetap, tapi sumbu gambar grafiknya aja yang dilogkan. Nah, ini data 68 ini biasanya gambar konsolidasi itu seperti ini. Nah, kalau diambil bebannya dia akan naik. Ini swelling. Nah, yang bagian ini swelling. Kalau beban tidak diangkat, tidak ada gambar yang kembali, ini tidak ada. Yang ini kompresi. Jadi ini disebut dengan compression. Nah, compression. Biasanya kalau untuk tanah itu ada yang disebut dengan, ya, istilahnya ya, NC, ada yang disebut dengan OC. Ya, tanah itu ada NC, ada OC. Apa yang dimaksud dengan ini?
NC ini adalah normally ya consolidated. Kalau clay ya, clay misalnya. Nah, kalau ini over consolidated. Nah, apa yang dimaksud dengan NC dan OC? Oke, kita sebelum saya bahas kurva ini, saya kasih ilustrasi dulu. Dulu, misal beberapa mungkin ratusan tahun yang lalu, di sini ada di pinggir sungai, boleh di pinggir laut, boleh ya. Airnya begini. Coba kita lihat tekanan di sini, tegangan penolnya, ya. Dikasih angka mungkin lebih mudah ya, lebih mudah. 1 meter, 5 meter. Gamma di sini, gamma sat, tadi anggap aja 16 kilonewton per meter kubik. Di sini gamma sat, gamma misalnya 15 ya, gamma aja ya, gamma aja 15 kilonewton per meter kubik. Kenapa lebih kecil ya? Lebih kecil ya karena dia tidak ada airnya. Ya, kalau tanahnya sama, rongganya sama, terisi air tentunya dia lebih berat. Nah, jadi ini masuk akal kalau kita lihat angkanya agak berbeda sedikit. Nah, P0 kalau kita lihat di sini adalah 15 ditambah ya 30. Berarti sini 45 kPa. Oke, kita fokus di sini. Ya. Pada suatu hari terjadi misalnya banjir. Terjadi banjir. Saya ambil yang ini aja ya. Pada suatu hari ini terjadi banjir. Ya, sama ya. Nih, yang sama, tetapi karena banjir dia tergerus seperti ini. Nah, maka di sini tidak ada lagi. Oke. Ya. Ketika kita datang ke sini disuruh melakukan penimbunan. Ya, disuruh melakukan penimbunan karena kita ingin membangun jalan, tidak mungkin berada di atas permukaan air, lalu kita timbun. Lebih tinggi misalnya ada aturan Bina Marga 1 meter di atas permukaan air, terpaksa kita timbun. Ya. Nah, waktu kita mengambil sampel, maka sampel ini berada di kedalaman berapa? Pak Gede. Ya, kalau dulu 6 meter. Nah, berarti di sini tidak lagi kalau kita ambil di sini hanya 30 kPa. Nah, beban ini tanah ini disebut dengan over konsolidasi. Karena kalau kita lihat nanti 30 itu dia nanti akan berada di kurva agak beda sedikit kurvanya kalau kita mengambil sampel pada saat ini. Jadi pada saat misalnya waktu 1 ini dibandingkan dengan waktu yang kedua, nah ini berbeda bentuk kurvanya. Ya, berbeda. Nah, karena kalau kita ambil 45, maka berarti nanti 45 kalau kondisi seperti ini, maka kurvanya adalah seperti ini.
ya, log tegangan jangka pori. Bentuknya kurva itu begini. Nah, daerah lengkungan ini biasanya persis 45, bukan persis, tapi kira-kira sekitar itu, 45 kPa. Nah, ini di lengkungan ini ya, di lengkungan pertama ini. Nah, ini menunjukkan di sini adalah P0 sama dengan PC namanya ya. P0 sama dengan PC. P0 itu yang kita hitung. PC ini adalah nanti bisa kita tentukan caranya menentukan PC ini. PC ini adalah tegangan maksimum, nah, Pmax yang pernah terjadi di lapangan itu. Nah, pada kondisi ini, karena ini tanah ini tidak pernah terjadi, paling numpuk, itu dia tidak pernah terjadi beban sebelumnya yang lebih besar. Nah, maka ini disebut dengan NC. Nah, berbeda dengan yang di sebelah sini, dengan yang sebelah sini. Mari kita bawa bagian yang di sebelah sini ya. Nah, seandainya bentuknya mirip ya. Seandainya bentuknya mirip seperti ini. Nah, coba lihat 45 itu dia adalah Pmax. Padahal kalau kita uji punya kita sesuai dengan gamanya, sesuai dengan gamma yang kita dapatkan, maka punya kita adalah 30 ya, 30 kPa. Nah, kalau 30 dia berada mungkin di daerah sini. Nah, ini P0. Sedangkan PC-nya adalah 45. Nah, jadi terlihat bahwa keadaan dia tidak pas di lengkungan ini, tetapi dia jauh di sini. Nah, ini menandakan bahwa ini OC. Ini OP, tidak lagi NC. Ya, tidak lagi NC. Bagaimana cara menentukan PC? Ini sudah ada sebenarnya di Mektan 2 di S1, tapi saya ulang aja. Ya, mungkin ada yang lupa atau ada yang tadinya concernnya tidak ke geoteknik. Jadi dia begini. Pertama harus ditentukan titik singgung. Nah, titik singgung, lalu diambil garis pertama. Jadi ini arah garis pertama ya. Garis pertama. Kemudian dari titik singgung ini ditarik horizontal terhadap sumbu X. Nah, ini yang kedua. Nah, kemudian dibagi dua, sudutnya dibagi dua, lalu ketemu. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga. Jadi ini membagi dua sudutnya. Nah, yang keempat, bagian lurus ini biasanya lurus. Nah, lurus ini diteruskan, ya, teruskan mengenai ini. Nah, titik singgung antara 4 ini dengan yang 3 kita tarik ke bawah. Ini adalah PC atau Pmax ya, yang pernah terjadi. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau punya kita misalnya PC-nya hampir sama dengan P0, nah itu NC. Tapi kalau P0 kita di sini misalnya, nah ini berarti P0 lebih kecil daripada PC, jauh. Nah, ini adalah OC. Jadi
Di lab kita bisa melihat bentuk kurvanya, bentuk kurva bahwa apakah di situ pernah terjadi. Yang contoh yang gampang adalah pada suatu daerah ada bangunan, kemudian bangunan itu diruntuhkan. Kalau kita ambil sampel, maka sampelnya berkonsolidasi. Karena dia pernah mendapatkan beban yang lebih besar daripada kalau kita menghitung P0-nya gamma dikalikan dengan kedalaman. Silakan kalau ada yang kurang jelas. Ya, boleh. Ya. Oh ya, cari konsolidasi semua beban. Ya, walaupun harusnya yang tetap itu adalah beban timbunan. Nah, tetapi kita antisipasi juga karena misalnya jalan itu selalu dilewati, sering dilewati, maka beban itu bisa menjadi seperti beban tetap. Jadi lebih aman dihitung dengan beban hidupnya. Terkadang kan beban hidup bisa jadi, misalnya di situ katakan untuk batu bara ya, untuk batu bara, jalan batu bara. Satu hari penuh, kadang-kadang sampai malam, nah dia tidak berhenti. Nah itu kan sama aja dengan beban tetap. Nah jadinya, ya karena beban itu akan mengeluarkan air dari pori-pori. Oh ya, oke. Sekarang saya jelaskan mengenai bagaimana terjadi penurunan. Ya, ya, oke. Ini waktunya masih setengah jam. Nah, jadi dari beban-beban ini ketemulah setiap beban ini kan ada waktu. Yang satunya adalah anggap aja di sini penurunan, kita sebut saja S. Waktu dalam 1 menit, 1 jam, menit, 1 jam, 2 jam, sampai 24 jam. Ini dengan beban biasanya beban P1. Terjadilah penurunan sekian mili, sekian mili, sekian mili, sekian mili. Maka kalau digambar, ini adalah bentuknya ini waktu, dan ini penurunan. Nah kalau digambar, ini anggap aja 0 di atas, maka gambarnya adalah seperti ini. Nah ini penurunan, misalnya dalam 24 jam atau 1440 menit, nah, seperti ini. Kalau kita lihat, terjadi penurunan seperti ini, ya bentuknya. Nah kalau kita tambah lagi ke P2, maka dia akan turun lagi. Nah, jadi seandainya sumbunya tidak di sini, ini ke bawah terus. Nah, ini adalah 24 jam untuk P1. Nah, ini penurunan misalnya dalam mili, karena konsolidasi itu kan kecil ya, anunya, penurunannya. Nah, P2 turun lagi akibat P2. Nah, di sini konsolidasi berakhir, misalnya ya, berakhir konsolidasi, tapi dia terus, berarti yang di sini adalah penurunan sekunder. Di sini mungkin penurunan konsolidasi, jadi ini XS, XC, yang di atas ini mungkin adalah penurunan elastik. Nah, begitu juga yang lain seperti itu juga. Ini kalau kita kalau kita bebani lagi, dia akan turun lagi. Nah, ini terus ya. P3 24 jam lagi, lalu 24 jam lagi, ini akan terus turun. Jadi hati-hati ya. Setiap pembebanan baru pasti akan turun. Nah, apalagi tanahnya tanah lunak ya. Jadi P4, P5 dan seterusnya. Nah, kalau kita ambil beban, ini beban ini dia naik.
Nah, 24 jam misalnya naik, mungkin tidak sebesar ini ya. Biasanya kecil saja naiknya. Dibiarkan 24 jam, ini jadi misalnya anggap aja jadi P2. P2 lebih kecil ya. Nah, kalau diangkat lagi misalnya menjadi P1, ini akan naik lagi. Akan naik lagi. Ini untuk 24 jam. Ini 24 jam. Ini juga 24 jam. Nah, dia akan naik. Kalau dikecilkan lagi bebannya menjadi P1. Nah, ini swelling. Yang ini swelling ya tadi. Nah, yang itu kompresi. Nah, seperti ini. Nah, di dalam uji konsolidasi itu Terzaghi juga menetapkan akhir konsolidasi. Ini Casagrande ya. Casagrande itu membuat suatu kurva teoritis sehingga kita bisa menentukan akhir konsolidasi dengan mengubah waktu itu di dalam log. Nah, ini kurvanya dalam log ya. Nah, lihat. Kurva dalam log dengan data yang sama, ini dengan data yang sama. Jadi data tadi sebenarnya adalah seperti ini ya. Jadi datanya ini T, yang ini tadi adalah penurunan. Datanya ini seperti ini. Tetapi kalau di-logkan T-nya, maka bentuknya berubah menjadi seperti ini. Ini transformasi grafik. Jadi dari data. Nah, untuk menentukan akhir konsolidasi, Casagrande mengusulkan bahwa yang lurus, ya ini, jadi di sini ada lurus, ini ditarik, ekornya ditarik, pertemuan ini menunjukkan waktu berakhirnya konsolidasi ini di lab. Oh, ternyata waktu berakhirnya konsolidasi sekitar misalnya 15 menit saja. Sekitar 15 menit. Nah, ini cara menentukan akhir dari konsolidasi. Berarti untuk pembebanan itu konsolidasi bisa ditentukan kapan awal, kapan akhir. Untuk menentukan awal, kita biasa mengambil T1 dan T2, di mana T1 dan T2 itu kita pilih. Jadi jangan sampai lengkungan ke bagian yang lurus ini. Jadi kita jatahnya untuk mencarinya itu dari lengkungan ini sampai ke batas yang lurus. Nah, yang lengkungan ini kita pilih. Ini sekitar 1 ya, berarti boleh di bawah. Nah, kita ambil aja misalnya 0,8, T-nya 0,2. Nah, kalau 0,2 ini 0,1, 0,2 mungkin di sini, 0,8 mungkin di sini. Nah, kita tarik, ketemu sini, ini T1, yang ini T2 sama dengan 4 kali T1. Tarik ke bawah sini, ketemu di sini. Nah, selisih jarak vertikal antara dua ini dengan ini, anggap aja Y, kita naikkan sebesar Y juga ke atas ini. Nah, disinilah mulai konsolidasi. Jadi konsolidasi itu dari sini penurunannya sampai ke sini ya. Ini disebut dengan SC, konsolidasi. Nah, yang di atas ini apa dari nol? Ini yang disebut dengan penurunan segera, SE, elastik. Jadi penurunan yang di atas itu ketika kita membebani, ya, ketika kita membebani, air belum keluar, tapi dia sudah melendut, sudah turun, sudah berdeformasi. Nah, itu SE, elastik. Yang di bawah sini adalah SC. Nah, lalu yang di bawah sini cukup besar juga ini. Ini adalah SS.
Penurunan sekunder. Beda ya, penurunan sekunder itu delta. Jadi di sini delta U-nya sama dengan 0. Air berhenti keluar. Ya, air berhenti keluar. Pada saat turun SE, air mulai keluar. Jadi turunnya SE itu air mulai keluar. Nah, kemudian SC perlu waktu sampai kalau dilihat sini sekitar 15 menit, air sudah berhenti keluar. Nah, berarti delta U-nya 0. Sisanya adalah penyusunan partikel. Jadi partikel itu walaupun tidak keluar air, dia menyusun kembali partikel itu. Maka pori-porinya mengecil lagi. Maka terjadi penurunan. Nah, jadi penurunan pada saat 24 jam ini terjadi adalah S total. Jadi di sini SE. Nah, kalau kita lihat di sini adalah SC, yang di sini adalah SS. Ya, lihat cukup besar juga SS. Ya, jadi untuk tanah-tanah lunak jangan dianggap enteng. Pekerjaannya SS ini nanti hubungannya kalau kita menggunakan VVD ya, menggunakan VVD itu adalah untuk mempercepat penurunan SC yang dikonsolidasi saja. Yang di SS tidak bisa dikontrol dengan VVD karena VVD prefabricated vertical drain ya, VVD biasa nanti saya tunjukkan kalau belum pernah lihat. Itu seperti kertas dimasukkan ke dalam, sebenarnya dia adalah geotekstil yang di dalamnya ada core sehingga kalau masuk dia mengalirkan air ke situ. Air yang tadinya ke atas dia ke samping karena ada kita masukkan drainase vertikal. Nah, dia cepat. Nah, itu mempercepat SC yang tadinya misalnya di lapangan 50 tahun, kita 50 tahun misalnya turun 1 meter. Nah, dengan vertical drain, kita bisa percepat menjadi 5 bulan saja penurunan 1 meter itu. Sisanya adalah penurunan sekunder nanti. Nah, hati-hati dengan penurunan sekunder. Jadi penurunan sekunder ini kalau besar, nanti setelah berakhir VVD, dia akan besar juga turunnya. Tapi ya tidak akan sebesar SC. Oke, saya teruskan ya. Dengan dengan data tadi, dengan data ini. Nah, mari saya gambarkan data ini satu persatu. Jadi data ini kalau digambarkan satu persatu, kita dapatkan atau kita ambil satu persatu. Ini yang pertama, penurunan delta H1. Harusnya diambil pada sampai penurunan segera saja, tetapi kebanyakan kita ambil yang 24 jam. Sampai penurunan SC saja, harusnya sampai sini saja. Ada yang mengkoreksi yang ininya dibuang, SS-nya, SE-nya dibuang. Tapi karena tidak begitu besar, maka dianggap uji konsolidasi itu penurunannya delta H1. Nah, kemudian ini delta H2 dan seterusnya. Jadi di sini terlihat bahwa akibat beban 4 kPa ini turun dari 1,5 dari 1,5 mili menjadi 2 mili. Nah, berarti ada setengah mili ya. Nah, jadi delta H2 ini sekitar 0,5 mili. Kalau delta H1 ini beban yang pertama ya, P1. Nah, kalau kita lihat di sini sampai 1,4. Dia memang tidak sama dari beban ke beban. Berarti yang awal ini adalah 1,43 mili. Nah, seperti itu ya. Ini kalau diteruskan sampai penurunannya, kalau saya lihat di sini sampai 5,5 mili. Berarti
keseluruhan beban itu mengakibatkan terjadi penurunan dari sini sampai sini, sini ya, akhir konsolidasi, 5,5 mm. Nah, itu. Nah, dari awal pembebanan sampai dengan akhir pembebanan, 5,5 mm itu terlihat daripada penurunan di akhir pembebanan ini. Nah, jadi setiap beban ada terjadi penurunan. Nah, kita lihat di sini. Karena yang akan kita gambarkan adalah P1, P2, dan seterusnya sampai Pn. Ini tadi log P, atau boleh ditulis log sigma. Jadi ini P1, P2, P3. Yang ke sini adalah angka pori. Ya. Nah, bagaimana menentukan angka pori? Nah, angka pori kita tahu E sama dengan volume void dibagi dengan volume solid. Nah, untuk menggambarkan grafik ini, kita perlu mencari angka pori. Kalau bebannya sudah ada tadi, beban ini adalah beban 1 dibagi dengan luas ring. Kalau yang ini kan tegangan ini ya. Kalau ini bebannya, beban 2 dibagi. Biasanya di lab, beban-beban ini dikali 10. Kenapa? Karena ada lengan alat ya, lengan alat. Oke. Seandainya tinggi sampel awal, ini sebenarnya kan tidak seperti ini, agak panjang misalnya, agak lebar sedikit. Tinggi sampel ini 20 mili. Nah, tadi 1,4 turun awal ini ya. 1,43 ya, turun pada saat pembebanan yang pertama. Nah, pembebanan pertama turunnya sekitar 1,4 mili. Nah, berarti yang turun ini hanya atau rongganya yang berkurang ini? Kalau dilihat tadi asumsi Terzaghi, yang terjadi penurunan 1,4 mili itu rongga atau tanahnya juga, partikel tanah? Ada yang bisa menjawab? Kalau terjadi penurunan, kira-kira apa yang berkurang? Pori kah atau partikel tanah? Rongganya. Pori itu berarti volume rongga. Nah, jadi berarti yang di sini adalah delta V. Jadi pengurangan itu terjadi adalah kalau dalam volume, kalau di dalam tinggi itu adalah delta H. Yang H apa? H void. Jadi H solidnya tetap. Nah, sedangkan rumus ini adalah volume void sekarang. Jadi, kalau volume void awal itu adalah volume void 0, volume void sekarang yang VV1 ini, nah ini berarti VV1 sama dengan volume void dikurang dengan delta VV. Nah, sedangkan VS tetap. Nah, jadi kita akan ketemu. Nah, bagaimana mencari VS? Nah, mencari VS itu nanti kalian coba lihat-lihat di rumus-rumus ada ya. Harus ada GS dulu untuk menentukan VS itu. Sehingga tinggi, kalau VS ini adalah volume, VS ini ada volume dibagi dengan luas ring, maka dia akan dapat HS. Ya kan? Karena ini volume, kalau kita bagi dengan luas ring, ini kan
ini kan berupa luas begitu ya. Ini ada A ring, A sampel lah gitu ya, A sampel. Nah, maka di sini harus dibagi A sampel. Kalau A sampel dibagi karena luasnya tetap dia berada di dalam ring, maka kita yang berubah itu hanya tinggi. Nah, jadi lebih bagus VS ini kita pakai HS-nya saja. Pakai HS-nya saja. Tetapi HS ini konstan, partikel tidak berubah volumenya. Void. Nah, jadi kita lihat di sini untuk mencari VS itu sudah dapat ya. Nah, sekarang kalau VS-nya ketemu dari rumus-rumus GS dan lain sebagainya, maka void-nya ketemu. Nah, untuk mencari void, untuk mencari ini kan cukup volume void adalah volume total. Volume total itu ya keseluruhan sampel, termasuk rongga, termasuk rongga yang berisi air ya, termasuk dengan volume solidnya. Berarti ini dikurang VS. Nah, ketemu VV. Untuk keperluan ini karena kita luasnya tetap, maka kita lebih bagus pakai tinggi void saja. Nah, tinggi void ya sama dengan tadi, VV dibagi dengan luas sampel. Jadi luas sampelnya misalnya 5 cm, ya 1/4 VD kuadrat luasnya itu ya. Jadi 1/4 V kali 5 cm kuadrat. Nah, berarti yang turun tadi, kalau ini HV, maka di sini bisa menjadi HV1. Nah, HV1 yaitu yang ini, yang di dalam sini ya. Nah, kalau ini volume solid, ini kalau sudah dipisah ya, volume solid, yang ini adalah HV1. HV1 berarti misalnya angka Fourier awal sudah tahu, angka Fourier awal itu biasanya ditetapkan dengan E sama dengan angka Fourier dikali dengan GS. Ya. Nah, sekarang yang kita dapat E1. Nah, E1 tadi adalah HV1 dibagi dengan HS. HS-nya tetap. Ya, volume void dibagi dengan VS. Tapi kita ambil, karena praktisnya di laboratorium, yang terukur kan hanya tinggi. Nah, ini. Nah, di sini misalnya ketemu angkanya di sini. Nah, V1 ketemu di sini. V2 di sini. V3 di sini. V4 di sini. Nah, ini kalau digambarkan sama seperti tadi. Nah, ini kalau digambarkan. Ini yang disebut dengan CC. Koefisien pemampatan. Jadi pada bagian ini yang lurus ya, pada bagian ini yang lurus. Oh, sorry. Pada bagian ini yang lurus. Nah, ini ada melengkung. Perhatikan, ini perlu perhatian karena ini yang agak kanan. Nah, ini ada melengkung. Bagian ini. Lihat, ada yang melengkung, ini namanya over konsolidasi. Yang bagian ini adalah NC. Ini di lab, proses di lab. Proses di lab. Kan kita tahu kalau ini bukan bukan tanah yang over konsolidasi atau bukan. Ini yang di lab, kejadian di lab. Ya memang over konsolidasi, tapi untuk lab, bukan yang untuk tanah. Nanti akan paham. Ya. Nah, pada bagian ini kira-kira daerah sini adalah penol. Nah, kira-kira mirip dengan PC-nya, karena dia NC misalnya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ada
ya melengkung, karena dia berada di P0 dan berada di PC. PC dengan P0 ini NC. Karena dia berada di bawah PC, maka daerah sini disebut dengan daerah overkonsolidasi. Mengapa? Ada yang bisa menjawab ini? Kenapa bentuknya melengkung tidak lurus? Kejadian apa yang membuat tanah itu overkonsolidasi? Ketika tanah itu diambil di lapangan, lalu dibawa ke lab. Maka kita uji, terlihatlah bahwa tanah ini overkonsolidasi. Silakan, siapa ada yang mau menjawabnya, sisa 8 menit lagi. Kan tidak boleh terganggu. Ya kita anggap dia tidak mendapat gangguan. Tapi itu hampir betul jawaban seperti itu. Oke. Ada yang bisa menjawab? Kita ambil contoh yang tadi saja. Ya, kita ambil contoh. Kita ambil yang ini. Ini berapa tekanannya di titik itu? Di titik ini berapa tekanannya? 45. Ini kan kita ambil sampel dengan sampel itu biasanya dikasih di dalam tabung. Ya. Oke. Lalu dari tabung tadi kita bawa ke lab. Maka tabungnya di sini kita bawa ke lab. Nah, sampelnya kan ada di sini nih. Terserah aja mau ambil sampel di sini atau di sini, tapi sampelnya salah satu lah dari sini. Ini sampel. Berapa tekanan sekarang pada sampel? Kalau ini ditaruh di atas meja, berapa tekanannya? 30 Pak, kalau nggak. Nah, ini sampel ini saya masukkan ke dalam ring, ya, ke dalam ring konsolidasi. Nah, ini sampelnya. Berapa tekanan sampel sekarang? Tekanan pada sampel ini berapa? Sekarang, pada saat di lab. Ya. Hampir nol lah begitu ya. Kalau kita hitung rata-rata ini diperbesar seperti ini, maka kita hitung rata-rata di tengah. Ya, oke. Nah, maka hitung rata-rata ini adalah Z-nya. Kalau gamma ini adalah gamma sat, maka pada titik sini P0 yang sekarang, ya, katakan ini P0, ya. Ini bukan P0 ya, karena dia tidak ada air. Tapi kalau pas ini direndam dengan air, waktu di dalam tabung, mungkin kita anggap di dalam air, maka ini P0 adalah gamma efektif dikalikan dengan Z. Kecil sekali. Katakan Z ini 0,0, kalau 10 mili berarti 0,01. Nah, 10 mili, ya, 1 senti ya, meter. Oke. Gamma efektif, karena gamma sat ini misalnya berapa tadi? 15 ya, 15 kilonewton per meter kubik. Nah, enggak 15 atau gitu ya, 16 ya. 16, maka dia 6 dikali 0,01 meter, maka ini 0,06 kPa. Nah, sekarang kondisinya P0-nya adalah 0,06 kPa.
Tapi tanah ini pernah mendapat Pmax berapa? 45 kPa. Berarti tanah ini over konsolidasi pada saat itu. Pada saat kita taruh di dalam alat, dia over konsolidasi. Ya. Tetapi waktu kita berikan beban sampai kepada 45, nah jadi sampai kepada 45, jadi kita beban tambah P1, P2, P3, P4, sampai dia mencapai 45 kPa, nah di sini maka dia mulai lurus. Nah, mulai lurus, ya. Jadi ini terlihat di lab sifat overkonsolidasi itu terlihat di lab. Jadi kalau kita lihat di sini overkonsolidasi itu membuat lengkungan pada kurva itu. Buat lengkungan. Nah, itulah sebabnya maka kalau dia berada di lengkungan awal, tanah itu overkonsolidasi. Jadi untuk mengetahui apakah tanah itu pernah dibebani lebih besar daripada itu, nanti di kurva itu akan kelihatan. Jadi di kurva itu pertama overkonsolidasi akibat hilangnya tegangan tanah di lapangan ketika kita bawa ke lab. Ya kan? Nah, sebelumnya juga pernah tanah itu misalnya ada beban yang tadinya timbunan sekian karena banjir hilang. Nah, itu nanti akan terlihat lagi. Jadi biasanya gambarnya itu seperti ini. Lebih panjang ya. Jadi kalau di lapangan itu terjadi overkonsolidasi, maka bentuknya ini agak panjang sedikit, baru begini. Ya. Nah, jadi ini agak panjang sedikit, baru begini. Nah, ini biasanya kalau bentuknya agak panjang di depan, baru begini, ini biasanya adalah tanah OC. Nah, ketika dia lurus, ini NC di lapangan, ya. Ini mungkin OC pada saat dia mencapai Pmax-nya atau PC ya. Pada saat dia mencapai PC di lapangan, nah, misalnya yang seperti ini tadi, seperti yang satunya, ya, seperti yang satunya. Nah, yang seperti ini. Jadi ini biasanya bentuknya agak panjang lagi sedikit sini, ya. Ketika dia mencapai P45, maka dia akan lurus. Walaupun tanahnya OC, tapi ini tanah OC tapi NC di lab, ini NC lab ya. Tanahnya tanah OC, tetapi di lab karena dia di lab membebani lebih besar daripada pembebanan di lapangan, maka dia akan lurus. Nah, oleh sebab itu, maka kita perlu membebani di bawah daripada P0, di atas daripada P0. Kalau tidak, kita tidak ketemu yang lurusnya. Ya, itu maksud saya tadi. Jadi kalau kita ingin bawa ke lab, kita harus dapat lengkungan ini. Kalau kita membebani di atas PC lebih dulu, misalnya tadi beban PC-nya adalah 45, lalu kita mulai membebani 50, tidak ketemu ini. Nah, jadi kita bebani 50 kPa duluan, 50, 100, 200, ya. Nah, membebani dengan ASTM itu pembebanan di lab itu nanti akan kita bahas minggu depan, harus mengikuti beban pertama, beban kedua itu adalah 2 kali P1, beban ketiga itu harus 2 kali P2, ya, dan seterusnya ya. Jadi harus selisihnya itu kalau dibagi dengan beban sebelumnya adalah 1, ya, seperti itu.
selisihnya. Jadi selisih beban, misalnya ini tadi 2 kPa, ini dalam kPa, lalu 4 kPa, di sini harus 8 kPa. Nah, selisih daripada ini itu adalah 2 kPa. Ini deltanya ya. Delta tegangannya, delta tegangan 2 kPa. Nah, kalau di sini delta tegangannya adalah 4 kPa. Nah, 4 kPa dibagi dengan ini 1. 2 kPa dibagi dengan ini 1. Itu namanya linear increment ratio sama dengan 1. Bolehkah? Tidak sama? Nah, itu tidak standar, karena kalau tidak sama nanti hasilnya tidak bisa distandarkan. Nah, jadi ini memang aturannya begitu. Jadi kalau ini nanti selanjutnya ini adalah 16 kPa. Kalau membebani tidak sama itu boleh-boleh saja dalam hal penelitian, tetapi hasilnya tidak bisa distandarkan. Dalam hal penelitian mau melihat perilaku kalau tidak sama bagaimana, itu boleh. Ini deltanya adalah 8 kPa. Ini kalau dibagi dengan ini juga 1. Jadi ini adalah delta tegangan dibagi dengan tegangan awalnya, kita sebut saja tegangan N kurang 1 lah begitu ya, karena 8 adalah tegangan N dikurang dengan tegangan sebelumnya. Nah, ini sama dengan 1. Ya, silakan sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.